الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian setelah itu, di hadapan kita semua sekarang adalah diktat yang ke-15. 15 kali kita mempunyai diktat, dan mudah-mudahan diktat ini betul-betul merupakan diktat yang mulai menginjak pada acara pewujudan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan bersama. Cita-cita saya, tentu juga saudara, bahwa majelis taklim ini harus berhasil, harus mewujudkan suatu peningkatan, bukan saja terhadap pengetahuan dan ilmu kita, tetapi juga amalan kita. Sebab jika kita sebagai umat sudah mengetahui benar-benar kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, serta penyebalan kita dari prinsip-prinsip ajaran agama kita Islam, maka insya Allah mudah kita berusaha menghilangkan musabab-musabab itu tadi, sehingga kembalilah kita merupakan umat yang normal, betul-betul terpimpin oleh Quran, wahyu Allah, dan Rasulullah SAW sebagai pembawanya. Dengan demikian, kejelekan, kebobrokan yang ada di dalam masyarakat kita segera bisa hilang. Biarpun kita umat Islam ini merupakan umat minoritas, umat yang kecil, maka bobroknya umat Islam juga tidak menguntungkan negara. Apalagi jika kita ini masih merupakan mayoritas, umat yang terbesar, lebih-lebih lagi akan merugikan negara. Karena itu, pikiran dan tekad kita harus mencakup segala segi perbaikan untuk segera kita wujudkan dalam garapan-garapan yang tak kunjung lelah dan payah. Dalam diktat ke-15 ini, saya cantumkan acara-acara yang harus kita garap bersama, sebagaimana yang termaktub dalam selembar kertas itu. Apa yang harus kita garap?
pikiran kita harus mencakup seluruh segi-segi perbaikan. Yang ada di sini saya pilih yang paling penting, yaitu 7 pasal, 7 perkara. Itu ruang lingkup pekerjaan kita umat Islam seluruhnya, baik secara pribadi maupun kolektif, baik orang seorang maupun usrah, keluarga maupun masyarakat ini. Jadi harus kita kerjakan pasal-pasal yang ada di dalam diktat ini supaya kita bertingkat, meningkat pengertian kita, dan supaya kita menjadi umat yang baik, tidak seperti sekarang ini. Saya tentu tidak akan mengatakan pada saudara bahwa kita sekarang ini di dalam tingkat apa. Dan masing-masing dari kita sudah mengerti. Saudara kalau mau lihat dan mau ketahui saudara, coba putar radio saudara, dengar semua berita dari luar negeri, lihatkan bagaimana keadaan umat Islam di mana-mana. Bagaimana terlantarnya sebagian besar daripada saudara-saudara kita di Burma yang diusir ke Bangladesh, Palestina, Pakistan dan lain-lainnya. Itu semua saudara-saudara sudah mengerti semuanya. Saya kira di sini untuk kita menjadi umat Islam yang teladan di dunia, kita harus mewujudkan beberapa pasal garapan kita sebagai yang tercantum dalam pasal-pasal ini. Yang pertama, kita harus mewujudkan dakwah salafiyah. Kita harus meniupkan dakwah salafiyah karena kita akan mengajak umat kita ini kembali kepada Islam, pada sumber-sumbernya yang pertama dan utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini sistem salafiyah. Jadi kita kembali saja pada Al-Quran, mengajak umat itu melalui Al-Quran. Pertama, sebab daya tarik Al-Quran lebih besar daripada yang lain, dan otentikanya terjamin. Jadi kalau kita kembali mengajak atau menerangkan isi Al-Quran, maka itu akan lebih teranggap representatif, betul-betul mewakili Islam. Tidak ada orang bisa menggugat Al-Quran, baik kawan maupun lawan. Sudah jelas, semua manusia yang ada di dunia ini taslim pada Al-Quran. Cuma ada orang tidak mau menyatakan taslimnya ini, tidak mau menyerah pada Al-Quran, dan itu juga tidak menguntungkan umat itu. Lebih cepat kita mengiyakan isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya, lebih cepat kita baik taraf kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Karena itu kita di sini, insyaallah taala seterusnya kita mempunyai sistem salafiyah. Jadi Quran, kemudian dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab setelah Al-Quran tidak ada yang wajib kita taati seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat, kira-kira 10 ayat, menyebut nama Rasul dengan jelas bahwa manusia ini harus kamu taati. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul. Ada ayat yang lain yang mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Banyak ayat menyebut Nabi sebagai suatu
manusia yang diwahyui oleh Allah, dia menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan dan mempraktekkan. Wajib kita taat. Jadi kalau ada hadis yang sahih, maka kita wajib mengikuti hadis itu. Idza sahha naqluh wajibat tiba'u, wajibat akhdhu bih. Kalau naqalnya hadis ini, riwayatnya sahih, maka kita harus ambil hadis itu dan harus kita praktekkan. Tapi kalau tidak, ya tidak berkewajiban. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, thariqah sunniyah. Thariqah sunniyah itu kita harus membawa metode pengalaman sunnah Rasulullah SAW. Thariqah salafiyah, dakwah salafiyah harus berbarengan dengan thariqah sunniyah. Artinya sunnat Nabi SAW itulah yang kita harus pakai dan kita harus ketengahkan kepada masyarakat kita. Itu sebabnya ada orang mengatakan, kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah ahlul hadis, ahli-ahli yang mengerti hadis Rasulullah SAW dan mengerjakan isi hadis-hadis itu. Itu namanya ahlus sunnah. Jadi khususnya dalam akidah dan ibadah, selama kita masih menemukan jalan ke situ. Ada kalanya tidak ada nas, kita nanti akan kembali pada pendapat-pendapat para ulama, ijtihad para ulama dan qiyas para ulama. Itulah metode dakwah kita ini. Ini harus kita wujudkan. Kalau kita sudah berani mewujudkan itu, pasti kita tidak akan cekcok. Pasti kita tidak akan berikhtilaf lagi. Sebab aksioma Quran ini kita terima. Tidak ada dua kepala yang bertentangan menerima Quran sebagai muslim. Dan tidak ada dua kepala muslim dari kutub ke kutub yang masih mempertengkarkan hadis yang sahih. Jadi kita ini semuanya dari masyriq sampai ke maghrib mensepakati bahwa Quran sumber pertama, keduanya hadis. Tetapi jika di dalam sumber pertama dan kedua ini tidak terdapat dalil yang sharih tentang satu masalah, kita harus memakai ijtihad. Kita ada ijtihad. Ijtihad itu kita telah didahului oleh beberapa puluh ribu ulama yang pernah ijtihad sebelum kita. Itu dulu faham-faham mereka itu kita bisa ungkap, bisa kita manfaatkan seperlunya. Kita juga boleh berijtihad asal kita cukup syarat-syaratnya. Jadi pintu ijtihad itu sendiri tidak tertutup, tetapi dalam masa di mana kita masih belum mempunyai spiller yang untuk bisa berijtihad, kita indahkan dulu apa yang pernah ditinggalkan oleh para ulama sebelum kita di dalam bab al-ijtihad ini. Jadi kita ambil ijtihad. Kalau tidak ada ijtihad, ya qiyas. Sebagaimana yang termaktub di dalam buku-buku atau kitab-kitab usul fiqh. Yang ketiga, kita harus mencapai haqiqah sufiyah. Haqiqah sufiyah artinya kebenaran yang benar-benar daripada tasawuf. Apa itu tasawuf? Sebab kita ini banyak yang belum memahami arti tasawuf secara ilmiah. Kadang-kadang kita mengambil tasawuf dari beberapa buku yang sebetulnya tidak termasuk real tasawuf, sehingga kita keliru menafsirkan tasawuf. Tasawuf yang benar itu adalah yang didefinisikan oleh ahli-ahli tasawuf, yaitu perilaku tasawuf. Menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia berkata ilmu tasawuf adalah ilmu yang dapat menunjukkan pada kita ihwal meningkatkan jiwa
dan memurnikan akhlak, kemudian memakmurkan lahir dan batin kita dengan bakti agar kita mencapai kebahagiaan abadi. Ini definisi tasawuf secara singkat yang dibawa oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian menurut Syekh Zarruq, Ahmad Zarruq, beliau mengatakan bahwa tasawuf adalah ilmu yang ditujukan untuk memperbaiki hati dan mengkhususkan gerak-gerakannya hanya kepada Allah. Jadi kelutak-kelutaknya hati ini kita khususkan, kita pulkan kepada Allah seluruh. Jadi kalau dia mau niat umpamanya dagang itu mesti tujuannya kepada Allah. Mau niat kawin, mestinya kalau bukan tasawuf mengatakan kawin apa hubungannya dengan Allah? Allah sudah mengizinkan? Tidak. Kalau ahli tasawuf kawin itu harus ada hubungannya dengan Allah. Artinya dengan niat-niat yang baik supaya dia mendapat turunan yang menyembah Allah, saleh. Kemudian dia niat menjaga agamanya daripada godaan-godaan setan dan sebagainya. Jadi semuanya itu dipulkan kepada Allah. Segala niatan, segala gerakan, segala kemauan itu kepada Allah langsung. Dengan mencapai fitih buat amaliyah dan usul yaitu tauhid, lalu memperindah iman dengan keyakinan yang membawa tawakal mutlak. Itulah tasawuf menurut Syekh Ahmad Zarruq. Menurut Al-Junaid, tasawuf adalah pengamalan tiap sunnat Nabi dan peninggalan segala kelakuan yang keji. Singkat tetapi cukup memadai. Menurut Syekh Ma'ruf Al-Karhi, tasawuf adalah akhlak. Barang siapa mempunyai kelebihan akhlak pada anda, maka dia mempunyai kelebihan tasawuf. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan tasawuf adalah melatih diri menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Karena itu tasawuf ada suluk. Jadi tasawuf ini mesti orang betul-betul suluk, berjalan dengan toto kromonya seorang hamba kepada Allah untuk menuju kepada Allah, keridhaan Allah, dan mengembalikan seorang manusia kepada tata hukum Allah sebenarnya. Ibnu Ajibah berkata, ilmu tasawuf adalah ilmu yang menerangkan kepada kita cara perlakuan menghadap Allah. Permulaannya ilmu, pertengahannya amal, dan akhirnya hadiah-hadiah yang dia terima daripada Allah berupa karunia-karunia, kelepasan dari segala kesulitan hidup, rezeki yang luas dan sebagainya, sampai kepada karamat dan lain-lain. Jadi saudara-saudara, konklusinya, ringkasnya seluruh pendapat-pendapat ulama tentang definisi tasawuf yang jumlahnya lebih daripada 1000 macam definisi tentang tasawuf. Masing-masing mempunyai pendapat tentang tasawuf itu begini. Tapi konklusinya semuanya, pertama menjernihkan hati dari segala kotoran dan noda-noda hati, membersihkan jiwa dari kotoran kebendaan. Dan tiangnya tasawuf adalah hubungan manusia dengan Allah. Seorang sufi adalah hatinya safi, hatinya bersih, jernih, yakni amalnya bersih, sebab sumbernya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tasawuf adalah al-ihsan. Kalau saudara ditanya orang apa dalilnya tasawuf dari sunnah Nabi, apakah Nabi ada tasawuf? Jawabnya ada. Waktu Jibril mengajar pada Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam, beliau tanya 3. Pertama tanya iman. Ya Muhammad, akhbirni mal iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi ila akhir.
Kemudian Jibril tanya, apakah sebenarnya yang dikatakan Islam? Islam disebut oleh Nabi Muhammad SAW rukun-rukun Islam yang 5. Selesai, beliau tanya, apa itu ihsan? Ihsan, kata Nabi Muhammad SAW, engkau menyembah Allah dengan penuh khusyuk dan ikhlas, seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Namun jika tidak sampai ke situ, maka ketahuilah bahwa Allah tetap melihat engkau. Itulah ihsan. Dan inilah tasawuf. Jadi kaum tasawuf mengejar sampai hatinya bersih dari segala noda, dari segala kotoran benda. Nanti ibadahnya khusyuk. Sebab hatinya tidak ada benci sama orang, tidak berkelahi sama orang, hatinya tidak pernah mengemplang uangnya orang, tidak pernah mengambil haknya orang. Jadi dia bersih, tidak mengandung dendam dan asor, tawadhu. Jadi sudah jelas dia pasti jernih. Apalagi dia tidak makan pula yang haram, makanannya halal, pencariannya halal. Itu semuanya, kata Imam Ghazali, itu nanti yang menelurkan semangat untuk mendekat kepada Allah dan untuk memperbaiki amalan ibadah. Itu namanya ihsan. Dan itulah tasawuf, atau itulah pokok acara dari kaum ulama tasawuf. Kalau ada tasawuf yang menyimpang daripada ini, maka anggaplah itu bukan tasawuf. Ada orang mengatakan, apakah bisa orang itu tasawuf lalu bisa berjuang, bisa. Sebenarnya perjuangan itu dimulai dengan tasawuf. Tawakalnya harus kuat, imannya, keyakinannya harus kuat, menyerah kepada Allah harus kuat, bertadbir harus kuat. Itu tasawuf. Umumnya kaum tasawuf itulah yang ke tengah di segala medan. Itulah sebabnya Imam Ghazali, karena dia tasawuf, dia punya hasil karya paling populer. Dan mau bekerja tidak minta dilihat orang, sebab dia tahu bahwa Allah melihat dia. Kalau tidak ada orang pun tidak apa-apa. Barangkali pernah dalam satu dekad di sini saya sebutkan, kun ma'allah ka'an la khalq. Engkau harus berhubungan dengan Allah seakan-akan tidak ada manusia di dunia ini. Engkau tok. Artinya tidak minta dipuji orang, tidak minta dilihat orang, tidak minta di alam orang, tidak minta disebut orang. Itu tasawuf. Inilah sekarang yang sukar dicari, saudara-saudara. Karena ini tidak ada, amal kita tidak ada jaminan diterima, doa kita tidak ada jaminan diterima. Kalau begitu kita masih terus di bawah, terus jalannya ini berat. Jadi mesti ada tasawuf yang meringankan jalan menuju kepada Allah ini dengan suluk ittiba Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan tasawuf itu cuma duduk di masjid ngelirik sana ngelirik sini, bukan itu tasawuf. Tasawuf ada ilmunya khas. Kalau perlu kita bicara tentang tasawuf sampai dalam masa yang lama tidak apa-apa, sampai saudara betul-betul mengerti itu tasawuf serta dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Karena itu saudara-saudara, kita harus memakai juga sebagian ajaran dari tasawuf yang bisa kita gunakan di dalam masa seperti sekarang ini. Ini masa zaman orang rakus pada dunia, karena tasawuf sudah lama ditinggalkan oleh umat manusia. Lihat waraknya Imam Ghazali bagaimana, lihat ceritanya ahli tasawuf bagaimana. Kalau engkau mengutangi orang, kemudian kau liwat di muka rumahnya orang itu, maka engkau sudah mengganggu orang itu. Kalau belum wayanya kamu tagih. Itu warak sampai begitu itu sekarang tidak ada. Karena tasawuf sudah lama kita tinggalkan. Inilah maksud saya, jamaah pengajian ini yang saya katakan dalam pembukaan kata saya tadi harus berhasil. Kita ini dengan takdir Allah, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan saudara, tetapi dengan kekuatan Allah kita harus timbul sebagai umat. Betul saudara?
Jangan sampai kita terus di bawah sampai tidak bisa seperti umat yang sudah putus asa. Harus kita mulai sekarang ini menghidupkan diri. Menghidupkan diri itu dengan apa yang dimaukan oleh Allah, baru kita hidup. Tanah saudara tidak bisa hidup kalau tidak ada air daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanaman saudara tidak akan keluar tunasnya kalau tidak dengan air daripada Allah. Dan hati saudara pun tidak akan keluar tunasnya kalau tidak dengan air daripada siraman wahyu daripada Allah. Percayalah ini dan yakinilah, saudara tidak keliru lagi dalam hal ini. Yang keempat, jamaah riyadhiyah. Kita juga harus memperhatikan perkembangan penguatan fisik kita demi hadis al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dhaif wa likullin fadl. Kita juga harus memperhatikan perkembangan badan. Jadi kita ini harus ada olahraga, harus sport. Apalagi yang muda-muda harus ada sport. Sebab badan yang kuat akan senang, lezat mengerjakan ibadah. Jangankan sakit-sakit yang berat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada penyakit itu. Pilek saja kalau saudara kena pilek yang berat, belum. Sholat itu sudah tidak khusyuk. Jadi badan harus kita kuatkan. Kita harus sport. Kita harus olahraga. Jadi jamaah pengajian ini harus olahragawan semuanya. Harus ada, ya kalau sudah tani misalnya itu sudah olahraganya. Kalau masih belum ada olahraga, harus kita olahraga. Sebab badan kita kuat. Sebab roh kalau kita upengi, fisik juga harus kita upengi. Yang bermacam-macam, antara lain ini, jamaah riyadhiyah. Jadi saudara jangan heran kalau saudara pagi-pagi baru bersama-sama jamaah di masjid, sama-sama mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiituhu ala kulli syai'in qadir. Sebentar lagi saudara sudah buka baju, lari maraton untuk menguatkan paru-paru dan jantung. Itu udah apa-apa itu. Nabi Muhammad SAW suka. Beliau berkata, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat lebih afdal di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-dua itu akan mendapatkan pahalanya. Walikullin fadl. Sudah jelas yang kuat akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia menjaga alat-alat yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai pinjaman. Kewajiban Islam seluruhnya itu tidak dapat kita laksanakan sebaik-baiknya kecuali dengan badan yang cukup sehat. Sholat misalnya, puasa, zakat, haji, semua itu harus membutuhkan badan yang kuat mencari nafkah, berjuang, mengumpulkan rezeki. Karenanya kita harus memperhatikan sport dan melakukan segala sesuatu yang menguatkan atau menyehatkan badan dengan tujuan akan kita pergunakan untuk keridhaan Allah. Jadi ini dulunya tasawuf di sini. Jadi kalau kita punya badan kuat, akan kita pakai untuk apa? Di sini letaknya, ihsannya ini. Kalau ahli tasawuf mengatakan kalau saya punya badan kuat, saya akan tambah ibadah. Kalau saya lebih kuat mencari rezeki, saya akan lebih banyak nafkah. Itu tasawuf. Kalau orang niat kalau badan kuat saya mau pukul fulan, saya punya musuh. Ini orang bukan ahli tasawuf ini. Ini rohnya masih dipengaruhi oleh radiasi setan. Dan tidak bisa dia berhasil. Sebab Allah tidak akan membadani niatnya orang-orang yang jahat seperti itu. Bagaimanapun juga niat itu menentukan sukses atau tidak suksesnya sesuatu amal. Nah. Jadi tujuan kita tambah ibadah dan akan kita pergunakan badan kita ini untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merupakan kelompok ilmiah dan kebudayaan. Karena Islam mewajibkan atas setiap pribadi
daripada kita untuk mencari ilmu. Sehingga tempat-tempat pertemuan kita seperti ini merupakan seperti sekolah dan pengajaran latihan jasmani dan rohani tertampung di situ. Jadi kita ini diwajibkan oleh keadaan dan sesuai dengan ajaran Islam untuk merupakan kelompok ilmiah. Jangan mau ketinggalan dengan tempat-tempat yang lain. Saudara harus terus membaca dan belajar. Tempat-tempat pertemuan kita seperti ini harus merupakan tempat-tempat pertemuan ilmiah. Diskusi kalau perlu. Sebab apa? Sebab kita harus tambah pengertian dan pengetahuan. Jangan membuat pertemuan-pertemuan kosong. Duduk, main kerambol, catur, domino, jerat-jerit, kebul-kebulnya rokok di situ. Itu membuang umur, membuang napas. Itu menghabiskan umur. Itulah sebabnya banyak di antara kita yang condong ke situ, lalu habis itu dia tidak dapat apa-apa. Orang-orang yang biasa main domino, ya bukan main domino judi ya, main domino biasa atau catur biasa. Orang yang main catur itu umpamanya dia kalkulasi waktu yang telah dibuang untuk main catur. Kemudian dia gunakan itu untuk belajar, untuk mendapatkan satu buku dia pelajari, atau mempelajari bahasa-bahasa asing, atau dia sudah jadi ulama atau semi ulama. Lihat bagaimana ruginya, dibuang waktunya sia-sia begitu. Itu tidak boleh lagi ada di tengah-tengah masyarakat kita. Orang-orang yang duduk di baduk, tidak ada kerjaan, duduk saja membuang waktu, tola-tole, kalau ada orang liwat dilihat, itu sebetulnya mestinya sudah tidak ada dalam masyarakat Bangil di sini. Sebab kita kelompok pengajian ini harus merupakan kelompok yang harus berusaha memperbaiki dirinya. Pertama-tama saya sebagai pembicara, saya akan berjanji pada saudara, saya akan perbaiki saya punya diri. Saudara pun juga demikian. Masing-masing itu harus jangan membuang waktu. Saudara tahu di Jepang itu, di negeri Nippon, tidak ada orang yang jalan yang tidak bawa buku. Naik tram listrik ini sama desek-desekan dia baca. Tunggu bis, buku. Itu umat tidak meninggalkan satu detik untuk belajar. Makanya dia timbul terus. Ya tapi tidak ada agamanya. Duniawi ya toh. Waman aradat, barang siapa minta dunia, katanya Allah kami kasih. Yaitu minta dunia tok, kita kasih dunia tok. Lah kalau kita kan bisa dapat dunia dan akhirat. Alangkah indahnya ini umat. Tapi sampai sekarang belum banyak orang yang memikirkan ke situ. Orang itu lebih senang kalau dia buang kartu Brixen misalnya, main Brix. Iya, daripada kita riba kan lebih baik begini. Loh. Kalau dibandingkan dengan riba ya lebih baik itu. Tetapi kenapa saudara tidak bilang kalau kita baca tafsir Quran, jauh kita akan maut ke angkasa raya daripada ini. Perbandingannya jangan riba. Keliru, so riba itu larangan. Nuwun sewu itu tidak boleh dibikin bandingan. Sama dengan orang makan satu makanan, daripada kita makan najis kan lebih baik makan ini. Kenapa mesti begitu? Saudara mesti cari makanan yang paling indah. Mestinya saudara mengatakan daripada makan ini kan lebih baik makan gorengan ayam. Baru betul. Daripada kita duduk main bridge, lebih baik kita baca Quran. Tingkatkan. Jadi kita punya perbandingan itu tidak neleser ke bawah terus. Itulah maksud saya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini. Yang ketiga, syarikah iqtisadiyah. Kita harus merupakan kelompok-kelompok ekonomi dan niaga. Karena Islam amat memperhatikan persoalan ekonomi dan moneter. Pencariannya dari saluran-saluran yang halal. Kemudian membelanjakannya di jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi kita ini harus memikirkan ekonomi. Ya jamaah di masjid kita kerjakan
sport kita kerjakan, tapi ekonomi juga mesti kita pikirkan. So, kalau kita tidak memikirkan ekonomi, ekonomi kita akan ditampung oleh lain daripada kita. Itu sudah sunnatullah. Jadi saudara ini harus mewujudkan kelompok ekonomi. Bagaimana saudara punya pencarian? Bagaimana kita mengatur? Misalnya pedagang-pedagang ikan harus mempunyai satu koperasi misalnya. Mengerti bagaimana menyalurkan itu dengan harga terhormat. Tidak lantas harga bantingan. Karena dia sudah tidak dapat apa-apa kecuali yaitu ikan diambil, itu mesti meningkatkan. Cara mengatur dia punya pukaunya ikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus kita pikirkan untuk meningkatkan masyarakat ini. Jadi kita sudah tidak menjadi beban kepada pemerintah. Kita bisa hidup, artinya kita mengatur diri kita sendiri. Meringankan tugas-tugas lain-lain orang daripada kita ini. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam diktat sebelumnya ini, jangan sok meributkan pegawai negeri atau pembesar-pembesar yang ada di sini. Sebab itu meributkan orang lain dan tidak membiasakan saudara berdiri sendiri atas kaki sendiri. Itulah yang saya maksudkan dengan syarikah iktisadiyah. Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih lirrajul salih. Alangkah indahnya harta yang halal dimiliki oleh seorang yang soleh. Wah, kena betul. Orang yang soleh dapat harta yang halal, dia cari halal, dia sendiri soleh. Itu jangan saudara khawatirkan di mana dia mesti akan buang uangnya. Itu mesti tepat. Pembuangan uangnya itu nanti akan tepat. Dibelanjakan awal pertama kepada familinya, pertama kepada keluarganya, kemudian sanak saudaranya, kemudian orang-orang miskin, kemudian zakatnya keluar, sedekah-sedekahnya keluar, dan semuanya tepat. Sebab itu uang dipegang oleh orang yang soleh. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu salih lirrajul salih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man amsa kallan min amali yadih, amsa maghfuran lah. Barang siapa di waktu sore harinya dia merasa lelah dari mencari nafkah, maka Allah Subhanahu wa taala sepanjang sore itu Allah mengampuni dosanya. Karena dia lelah, capek dari mencari nafkah, mencari yang halal. Maka karenanya Allah mengampuni dosanya. Baik seorang perempuan yang menjual jajan di rumah, baik seorang laki-laki yang di sawah atau di toko atau di hadapan mesin jahitnya dan sebagainya. Kalau dia sampai sore itu capek, maka Allah mengampuni dia akibat capeknya dia mencari. Itu artinya Islam itu kepingin umatnya ini semuanya mencari, tidak menada, tidak terus utang-utang saja. Maksudnya Rasulullah SAW, kamu semua ini saya mintakan ampun daripada Allah kalau kamu capek cari nafkah. Tapi cari yang halal. Jangan cuma minta atau utang, akhirnya kamu tidak bisa bayar, menjadi balak dan musibah utangmu itu. Menjadi unek-unekan dalam hatimu, tidak bisa ibadah yang baik. Karenanya carilah rezeki yang halal. Jangan ada yang nganggur. Kita harus bertemu, saudara-saudara harus saling bertemu untuk memikirkan bagaimana kita mengatur pencarian kita dan nafkah kita. Hadis yang ketiga, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah menyayangi seorang mukmin yang bekerja. Bekerja itu artinya ada pekerjaannya, tidak nganggur. Nah, kalau saudara nanti mengatakan, ya Allah, ya Ustaz, sekarang ini orang mencari pekerjaan itu susah. Ya saudara tidak akan kehilangan rezeki. Saudara harus mencari. Dan kalau saudara merasa susah, mintalah bantuan daripada Allah dengan doa, dengan khusyuk. Ya Allah, gampangkan pencarian saya dan seterusnya. Itu harus kita kerjakan bersama. Yang ketujuh, fikratun ijtimaiyah.
Akhirnya kita harus giat dalam bidang kemasyarakatan dan selalu memperhatikan penyakit masyarakat kita dan berusaha menemukan obat-obatnya yang manjur. Jadi kita ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Man lam yahtamma bi amrin muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak memikirkan ihwal kaum muslimin sedulurnya, maka dia bukanlah dari golongan itu. Karenanya kita harus memikirkan ihwal umat kita. Yang kuat memikirkan secara skup besar, ya memikirkannya. Yang kuat memikirkan teman-temannya di kampung saja, ya boleh mulai. Yang mana dia memikirkan cuma keluarganya saja, ya juga cukup. Asal kita pikirkan ihwal masyarakat kita. Apa kekurangan-kekurangan masyarakat kita ini? Kita harus hilangkan kekurangan itu. Tidak boleh kita biarkan kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita lihat masyarakat kita ini berpecah belah, maka kita harus bertanya, apa sebab perpecahan umat kita ini? Sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, gampang mengobati. Seperti gejala penyakit. Kalau sudah kita ketemukan ini gejala penyakit ini, maka kita mudah mencarikan obat untuk penyakit jenis itu. Tapi kalau belum diketemukan, memang berat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya kita harus berpikir menuju ke situ. Mikir kepada masyarakat kita ini, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, isi diktat yang ada ini sudah saya bacakan dan saya ungkap sedikit. Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri lebih dahulu. Sekarang acara yang kedua, yaitu tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu amal manakah yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka? Mohon penjelasan. Semua amal yang diperintah oleh Allah, semua amal yang sudah kita kenal meridhokan Allah, itulah amal yang menjadi sebab kita masuk surga. Walaupun masuk surga itu bukan semata dengan amal, tetapi juga dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Namun ada sebab, yaitu amal yang saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tetapi kita tidak masuk ke jannah tanpa rahmat Allah. Diriwayatkan bahwa diriwayatkan seorang mengamalkan amal yang saleh 70 tahun, tidak pernah mengerjakan mungkar. Sesudah mati, dia berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku surga dengan amalku itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, masuklah surgaku dengan rahmatku. Dia bilang, tidak ya Allah, saya ada amal. Masukkan saya dengan amalku. Allah mengulangi lagi, udkhulil jannah bi rahmati. Dia bilang, tidak, saya ada amal ya Allah. Baiklah, coba bilang Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya 70 tahun dengan nikmat CC, satu mata, dari dua itu diambil satu, ditimbang. Besar mana kerjaanmu 70 tahun dengan mata sebiji ini saja. Ditimbang oleh malaikat, melambung amalnya ke atas, jadi enteng. Yang lebih berat mata sebiji ini. Lihat katanya Allah SWT bagaimana. Sekarang kau masuk neraka saja. Dia bilang, tidak ya Allah, sudah, sekarang saya mau masuk surgamu dengan rahmatmu. Tadinya dia mau masuk dengan amalnya. Jadi amal itu menjadi sebab saja, sebagai sangu. Tapi kita nanti akan diberi oleh Allah surga bukan dengan itu. Sebab itu semuanya tidak akan cukup menebus 1/10 surga yang bakal disiapkan untuk kita ini. Apalagi satu surga penuh. Jadi itu semuanya cuma sekedar kita turuti perintah saja. Kita amal yang soleh. Jadi kembali pada pokok persoalan, segala amal yang diridhoi oleh Allah, diperintah olehnya, diteladankan oleh Rasulullah SAW, maka itu termasuk salah satu sebab memasukkan kita ke surga. Sekian.
Mohon petunjuk tentang pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu kalau kita mulai tempuh daripada rukun-rukun Islam, itu pintu kebaikan, dan bercabang pada rukun-rukun iman, dan bercabang pula kepada rukun ihsan. Antara lain melawan hawa nafsu, itu salah satu pintu kebaikan. Ya, silakan. Mohon penjelasan tentang 1. Pokoknya amal, 2. Tiang-tiangnya amal, 3. Puncaknya amal, dan 4. Tentang kuncinya itu semua. Saudara-saudara, saya kira yang sudah jelas pokoknya amal itu adalah iman. Jadi segala amal kalau tidak ada landasan iman yang pokok, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi tiangnya dia adalah tiang-tiang rukun-rukunnya yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT, merupakan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Itu pokok-pokoknya atau rukun-rukunnya, tiang-tiangnya. Puncaknya adalah niat yang soleh. Dan kuncinya itu semuanya adalah miftah la ilaha illallah. Itu amal itu mesti kita landasi, kita sertai dengan ingatan kita kepada la ilaha illallah itu. Dan itulah yang merupakan segala-galanya dalam mendorong kita beribadah. Kurang lebih begitulah jawaban pada pertanyaan ini. Silakan. Pertanyaan yang terakhir, sehubungan dengan keterangan Ustaz yang baru lalu, bahwa perasaan itu erat sekali dengan roh, yakni orang merasa sakit karena adanya roh. Bagaimanakah mengenai orang yang sedang dioperasi karena dibius dia tidak merasa sakit? Apakah roh sudah lepas dari badannya? Mohon penjelasan. Saudara-saudara, sulit untuk menjawab ini secara pasti, tapi yang sudah jelas bahwa itu badan ditidurkan. Ya seperti mana kita tidur. Kalau kita tidur malam itu, walaupun tidak seberat bius, toh kita punya rasa hilang. Ada orang masuk kita tidak berasa. Ada orang memegang kita kadang-kadang 2 kali 3 kali kita tidak terasa. Jadi di waktu badan kita tidur, rupanya roh kita juga ikut istirahat. Atau ikut di dalam keadaan di bawah kesadaran. Kecuali rohnya Nabi Muhammad SAW. Yang beliau sendiri menerangkan, kedua mataku tidur, tapi rohku tidak tidur. Itu satu keistimewaan buat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mata kita tidur, badan kita sudah kita rebahkan tidur, itu rupanya roh juga ikut istirahat seperti badan. Kalau itu juga dibius, juga ya itu karena badan diistirahatkan, ditidurkan, roh juga ikut tidur. Tapi berpisah saya kira tidak. Sebab kalau berpisah tidak kembali lagi roh itu. Kalau berpisah itu dengan maut. Begitulah sepanjang pengertian saya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala daripada Allah dan maslahahnya sebesar-besarnya dari hasil pengajian ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawba waghfir li kulli hawba waghfir lana amrati wa amin rawati waghfir li walidina wa mawludina والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد المجيد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بالرد والثناء
sallallahu alaihi wasallam.